Happy Sunday. Adik-adik gimana nih kabarnya hari ini? Kakak percaya pasti kalian semua bersuka cita dan tetap sehat ya. Pasti dong. Dan adik-adik masih ingat gak nih ayat hafalan kita bulan ini ada di 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Kita ingat-ingat bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Nah, yang udah siap memuji Tuhan, kita sama-sama berdiri. Adik-adik sekarang kita sama-sama siapkan hati kita mau sama-sama dengerin firman Tuhan. Hanya ku
Sama-sama kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kami juga bersyukur buat hari yang indah ini Tuhan. Kami bisa sama-sama berkumpul buat memuji Engkau, juga buat mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, Engkau yang beri kami hati yang mau dengar-dengaran, supaya kami bisa melakukannya juga dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Engkau yang sertai ibadah sekolah minggu hari ini ke dalam tangan-Mu. Sama-sama yang siap mendengarkan firman Tuhan, kita katakan amin. Teman-teman, halo semua, halo, shalom. Namaku Bibi. Kenalin ya, namaku Bibi. Jangan lupa. Hari ini Bibi mau cerita sama teman-teman di sini. Bibi ingat ada cerita yang bagus sekali di Matius 18 ayat 11 sampai 14. Itu tentang domba yang hilang. Tapi sebelumnya Bibi mau cerita, kalau teman-teman tahu enggak ya yang namanya gembala? Gembala itu yang biasanya menjaga domba, bawa dombanya jalan-jalan ke padang rumput yang hijau. Jadi mereka bisa makan. Jadi mereka bisa kenyang dan jadi domba yang gemuk. Mereka juga dibawa ke air yang tenang biar bisa minum. Enak. Itu kalau domba-domba dijaga sama gembalanya. Mereka jadi kenyang. Mereka tumbuh sehat. Ini ada satu gembala yang harus gembalakan dombanya banyak sekali. Ada berapa ya? Kalau nggak salah 100. Kalian bisa ngitung sampai 100. Banyak itu. Perlu jarinya berapa orang ya? Ini gembalanya punya domba 100. Tiap hari dombanya diajak ke padang rumput. Dan setiap hari selalu kalau mau berangkat dihitung. Dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu sampai 100. Capek hitungnya. Tapi gembala itu harus terus menghitung. Jadi waktu sudah mau pulang dari padang rumput, dia harus hitung lagi sebelum domba-dombanya masuk kandang. Dihitung lagi 1, 2, 3 sampai 100. Capek. Tapi waktu itu satu kali si gembala menghitung dombanya waktu dia pulang. Ternyata waktu dihitung 1, 2, 3 sampai terus 96, 97, 98, 99. Loh, kok nggak ada lagi? Mana? Kok nggak ada lagi? Mana? Hilang 1. Gimana ini ya? Lalu gembala itu cepat-cepat keluar dari kandang domba. Di
tutup pintunya, lalu dia mulai cari dombanya yang namanya si Putih. Putih, Putih, di mana kamu? Coba aku lihat di bawah situ. Gak ada. Coba aku lihat di atas batu. Oh, gak ada. Gimana Putih? Putih. Lalu gembala itu diam sebentar, didengarkan. Ada suara kecil, jauh. Bunyinya itu suaranya si Putih. Lalu gembalanya berlari. Dia mencari. Ternyata si Putih jatuh lalu ke tengahnya semak belukar yang berduri. Kasihan si Putih kecantol di situ. Waduh, nyangkut dan berdarah. Kasihan sekali. Lalu gembalanya cepat-cepat ambil si Putih. Putih, kamu makanya jangan lari sendiri. Tadi kan sudah dipanggil. Putih, sini. Dekat-dekat sini. Tapi si Putihnya jalan terus. Jalan sendiri. Sampai tiba-tiba dia tersesat. Dan jatuh ke tengah semak-semak di bawah. Tapi sekarang si Putih sudah senang karena dia ketemu kembali dengan sang gembala. Lalu si Putih dibawa pulang. Si Putih digendong. Si Putih kesakitan. Tapi si Putih tetap senang karena sudah bersama sang gembala. Nah, adik-adik, teman-teman, mama-mama, papa-papa, oma-oma, tante-tante, itu tadi ceritanya domba yang hilang. Tapi kita lihat ya, nanti ada filmnya, bisa dilihat bagus. Tapi tunggu sebentar, aku mau cerita lagi, Bibi mau cerita. Kenapa sih domba itu gak boleh jauh-jauh dari gembalanya? Karena ternyata kalau domba jauh dari gembalanya, dia bisa kesasar, tersesat, gak tahu jalan pulang. Jadi nanti seperti si Putih itu. Atau kalau dia jauh-jauh dari gembalanya, kalau tersesat, dia gak punya makan. Dia gak tahu di mana ada rumput yang hijau. Atau ada air yang dia bisa minum. Jadi kalau gitu dia bisa kelaparan. Nanti kalau kelaparan bisa pingsan. Jadi domba itu harus dekat gembala juga karena di padang gurun, di padang rumput itu banyak binatang buas yang kalau lihat domba itu seperti makanan yang enak. Bisa-bisa dombanya dimakan. Nah, ini adik-adik bisa lihat ya filmnya. Disaksikan dulu sebentar. Nanti Bibi cerita lagi ya. Silakan. It was music to the shepherd's ears. "Come back over this way," he coaxed, smiling at a playful lamb. The sheepfold was in sight now. Like most of the sheepfolds in the area,
The shepherd had made it secure. He had piled many rocks on top of each other. Then he placed thorn bushes along the outside of the rocks. Finally, the shepherd and the sheep reached the sheepfold gate. As each one went into the sheepfold, he checked it carefully for cuts or bruises. He ran his strong but gentle hands over every sheep. The shepherd spoke soothing words and poured medicine on sore places. The impatient animals bumped against one another, eager to get in to rest. Tired and hungry, the shepherd would be glad to reach home as well. 94, 95, 96, the shepherd counted. Every morning he took his sheep to pasture, and every evening he counted them as he brought them home. 97, 98, 99, he kept counting. 99? What? Thought the shepherd. I'm so tired tonight that I didn't count correctly. Slowly he counted again. A frown crossed his face. 97? 98? 99? His eyes checked every ewe, every ram and lamb. Oh no! Where was the little lamb the shepherd had been calling back to the flock? It was just a short time ago. Now it was nowhere in sight. That one sheep could be anywhere. Carefully, the shepherd latched the gate to the sheepfold. He turned back the way he had just come, despite the rising storm. He called out to his missing sheep. I really have to listen, he thought. With the wind blowing like this, it will be hard to hear, especially if my lamb is hurt. The shepherd called. Then he listened. Then he called again. Carefully, the shepherd worked his way in the dark back over the rough ground. Where are you, little one? He thought. The stinging rain began to make the rocks slippery. The wild wind howled. How could the small lamb have strayed so far in such a short time? Straining once more to hear anything, he paused. Yes, he shouted into the storm. Yes, I found you. There it was, just over there, beside some rocks. The lamb lay in a crumpled heap, tangled in thorns and bleeding. Okay, you'll be fine. The shepherd's gentle words calmed the frightened lamb. He untangled the thorns and scooped the lamb up into his arms. I'm so glad I found you, he whispered. Let's go home. Sudah lihat ya filmnya? Bagus kan? Kalian lihat, gembala itu sayang sekali sama domba-dombanya. Itu seperti Tuhan Yesus yang sayang sama kita semua. Tuhan Yesus mau kita dekat terus dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus tahu kalau kita jauh dari Tuhan Yesus, di saat itu kita bisa jatuh dalam dosa. Wah, tak enak. Betul. Dan Tuhan mau kita dekat dengan Tuhan supaya kita tetap mendapat berkat-berkat-Nya. Tuhan Yesus bisa membuat kita terus menjadi anak yang sehat, pintar, terus dilindungi, dijaga, supaya kita tidak diserang oleh iblis. Tuhan Yesus akan menjaga dan membela kita. Gimana sih kok kita bisa jauh dari Tuhan Yesus? Itu waktu kita mulai berbuat dosa. Kalau kita mulai suka nyontek, kalau kita mulai suka marah-marah, kalau kita mulai suka
membantah orang tua. Itu dosa. Itu menjauhkan kita dari Tuhan. Adik-adik, teman-teman, kita jangan seperti itu ya. Kita harus jadi anak yang manis, yang suka berdoa, suka memuji Tuhan, suka baca firman, dan rajin juga sekolah minggu. Ya, jadi nanti kita akan bisa dekat terus sama Tuhan Yesus. Adik-adik, teman-teman, kita ada ayat hafalan loh yang untuk bulan ini mungkin seperti minggu lalu di 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ya, teman-teman tahu kan, adik-adik tahu kan ayatnya? Ayatnya itu bunyinya gimana? Ayo, masih hafal enggak? Ini ayat hafalannya di 1 Tesalonika 5 ayat 18. Bunyinya, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Lagi ya, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dihafalin ya, diingat-ingat ya, biar kita bisa tambah sayang sama Tuhan Yesus, biar kita bisa tambah dekat sama Tuhan, karena firman-Nya ada di hati kita. Oke, adik-adik, kita harus mengucap syukur karena kasih Allah yang luar biasa buat kita. Kita berdoa ya sekarang, oke? Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Ajar kami jadi anak-anak yang terus mengucap syukur dalam segala hal. Dan kami boleh jadi anak-anak yang terus dekat dengan Tuhan. Karena kami suka berdoa, suka memuji, menyembah Tuhan, suka dengar firman Tuhan, dan suka beribadah di sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dadah.